Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama dengan para orang-orang tawadu ini. Insya Allah para sahabat-sahabat saya sekaligus guru saya. Nah, kebetulan ini Pak Ustadz Irfan Tanjung, ini Pak Ustadz Fandi. Nah, kalau Pak Ustadz Irfan tadi sudah. Nah, sekarang Fandi begini, Pak Ustadz. Saya ini ya ada di pemerintahan sekaligus semua masyarakat. Tentu perjalanan kami ini penuh dinamika. Kadang-kadang harus menghadapi aturan, harus benturan masyarakat. Nah, saya minta nasihat, Insya Allah. Kira-kira bagaimana saya harus memposisikan diri kiat-kiat yang baiklah, sehingga walaupun orang tahu itu aturan, tapi mereka bisa menjalankan dengan baik setiap himbauan pemerintah dengan baik, tanpa harus mereka merasa tersingkirkan atau apa. Khususnya tentu melihat tinjau mungkin ada contoh-contoh sahabat Rasulullah. Barangkali Pak Ustadz silakan. Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini subhanallah, ini langsung diberikan sanggahan ini kepada saya. Sebenarnya yang memberikan petua ini ada ustadz saya, ada orang tua Pak Haji juga. Tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Assalamualaikum. Dan berilah peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat terutama bagi orang-orang yang beriman. Maka sebagaimana yang Pak Haji sampaikan tadi, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus sadari bahwasanya kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu menjadi hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun. Itu yang poin yang pertama. Mengapa ini menjadi poin yang utama? Agar kita sadar bahwasanya memang kita dihadirkan untuk ibadah kepada Allah. Berkenaan dengan tadi yang Pak Haji sampaikan, terlebih di unsur pemerintahan, banyak dinamika, terlebih ujian-ujian yang ujian itu menyebabkan iman kita itu seakan-akan seolah-olah ini menjadi taruhan kita. Sehingga kita harus menyadari bahwasanya di samping kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun punya tanggung jawab dan tugas yang mulia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, walaupun kita sebagai seorang ASN, terlebih seorang pejabat, kita punya tanggung jawab di samping ibadah. Karena ibadah ini di samping kita melakukan sholat sehari semalam 5 waktu, pekerjaan juga ibadah. Namun ibadah yang kita lakukan ini jangan sampai melewatkan atau mengabaikan tugas yang paling mulia, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga pekerjaan kita ini tidak hanya bernilai dunia, tetapi bernilai akhirat, bernilai dakwah, mengajak semua kalangan teman kita, kolega, bawahan kita, atasan kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas para nabi. Tugas para nabi dan rasul, karena mereka juga ada yang seorang pedagang, seorang pejabat, bahkan ada seorang pimpinan negara, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan jabatan yang mereka emban ini tidak melupakan tanggung jawab mereka, itu mengajak seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan yang kurang lebih maknanya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan kepemimpinan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sudah mengajak teman kalian, sahabat kalian untuk mengenalku dan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan kesadaran kita menjadi hamba Allah dan punya tanggung jawab yang besar, punya tanggung jawab yang mulia, maka insya Allah dengan jabatan kita insya Allah tidak akan mempengaruhi daripada tujuan kita yang utama, yaitu menjadi pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani," kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana yang dimaksudkan ayat ini itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ana, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dan para pengikutku, yaitu sama-sama melanjutkan kerja mengajak manusia untuk menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kesadaran ini insya Allah maka dunia kita tidak hanya menjadi sarana kita menjemput rezeki, tetapi menjadi ladang amal untuk kita masuki kehidupan akhirat dan untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup Pak Haji, insya Allah, karena dengan momen ini maka insya Allah menjadi tanggung jawab kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi pegangan, renungan, karena kami ini yang duduk di pemerintahan kadang-kadang memang banyak hilapnya. Banyak hilapnya, kadang-kadang lebih banyak angkuhnya, sombongnya, dan itu memang susah memang kadang-kadang mau dibilang tiba-tiba riak, merasa hebat dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat nanti kadang-kadang menyesal belakangan. Nah yang jadi sering bertanya, aduh tobat saya diterima enggak ini ya? Kesalahan saya diterima, bagaimana mengulang? Kadang-kadang orang sudah terlanjur terluka, marah, mungkin merasa disolimi oleh pemerintah. Walaupun kadang-kadang kami tidak bisa menghindar. Iya. Karena ini satu keputusan yang harus dijalankan. Jadi tentu terima kasih Pak Ustadz sekali lagi. Insya Allah ini menjadi berkah dan senantiasa menjadi pegangan bagi saya. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan kepada teman-teman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.